Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Anwar kelas B3K7 akan membuat video presentasi pelajaran PKN tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dan tertulis serta tertinggi yang merupakan puncak dari peraturan perundang-undangan. 4 hal penting yang diatur dalam undang-undang. 1. Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum. 2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuatan antar lembaga negara dengan warga negara. Sejarah perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia. 1. Undang-Undang 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi RI Serikat 1949 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 3. Undang-Undang Sementara 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang 1945 Deskrip Presiden 5 Juli 1959 sampai 1999. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil perubahan, yaitu berlaku dari tahun 1999 sampai hingga sekarang. Hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia sebelum perubahan. 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh yang berisi 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan, dan penjelasan. Sesudah perubahan. 1. Pembukaan. 2 pasal-pasal yang berisi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. 1. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif menyatakan lembaga pembuat undang-undang seperti 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lalu fungsi legislasi yaitu membentuk undang-undang. 2. Fungsi anggara yaitu membatas dan memberikan persetujuan dan tidak terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang digunakan Presiden. Lalu ada kekuasaan eksekutif dan lembaga yang menjalankan undang-undang atau lembaga yang menjalankan undang-undang. Presiden, tugas dan kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Negara Republik tahun 1945, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan. 2. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. 3. Menetapkan peraturan pemerintah dan lain-lain. Dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan periode dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. 3. Kekuasaan yudikatif atau lembaga peradilan. Contohnya dalam Mahkamah Agung atau MA. Mahkamah Agung kewenangan Mahkamah Agung yaitu mengatur pada tingkat kasari, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memeriksa dan memutus perkara, memberi hakikat dan pertimbangan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.